Perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang limbah B3. Limbah B3 adalah limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. B3 adalah zat energi yang atau komponen lain yang karena bersifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sumber penghasilan limbah B3 dapat berasal dari industri pertambangan, transportasi, laboratorium kimia, rumah tangga, dan proses alam. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 terdiri dari limbah 6 B3 dari sumber tidak spesifik, limbah dari B3 kadaluarsa, limbah B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 dan limbah B3 dari sumber spesifik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, kriteria limbah B3 di Indonesia diberikan menjadi: A. Mudah meledak, B. Mudah menyala, C. Reaksi bagi lingkungan, D. Beracun, E. Infeksius, F. Korosif, G. Limbah berbahaya. Di Unit National Environmental Programme atau UNEP, limbah dapat dianggap sebagai limbah B3 bisa memiliki sifat seperti: A. Mudah menyala, limbah yang dapat menyebabkan kebakaran. Hal tersebut tergantung pada titik nyala dari bahan, contohnya seperti cairan atau gas yang dapat menyedot api. B. Reaksi, kemampuan bahan untuk bereaksi dengan dirinya sendiri dan bahan lain dalam kondisi normal. C. Beracun, kemampuan suatu bahan yang dapat menyebabkan potensi bahaya pada kesehatan manusia maupun lingkungan. D. Korosif, kemampuan sebuah bahan untuk menyebabkan korosif pada logam karena tingkat asam dan alkalinitas. Limbah laboratorium merupakan tempat di mana dilakukan suatu kegiatan pengujian untuk memperoleh data hasil uji yang akurat dan valid. Air limbah laboratorium merupakan cairan apa saja yang berasal dari tempat pencucian. Jenis bahan kimia yang umum dipakai antara lain bahan kimia bersifat asam. Jenis-jenis asam kuat yang digunakan seperti asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Asam lemak yang biasa digunakan antara lain asam fosfat dan asam karboksilat. Bahan kimia bersifat basa. Jenis basa kuat yang umum digunakan adalah natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Bahan kimia bersifat organik. Bahan kimia organik yang sering digunakan seperti jenis alkohol, aldehide, dan aseton. Bahan kimia bersifat anorganik. Bahan kimia organik meliputi berbagai jenis garam seperti natrium klorida, magnesium klorida, kalium kromat, kalium bikromat. Menurut Anonim, jenis limbah padat yang terdapat pada laboratorium merupakan environmental health and safety. Di Universitas Florida adalah A. Sarung tangan, B. Bahan absorban atau
adsorben yang digunakan dalam proses kimia, kertas yang digunakan dengan reagen-reagen kimia, kain yang digunakan untuk membersihkan tumpahan bahan kimia. Sistem pengolahan limbah. Sistem pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, dan pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengurangan adalah kegiatan penghasilan limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan atau untuk mengurangi sifat bahaya dan atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlah yang mencukupi untuk diangkut atau diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisien ekonomis. Persyaratan bangunan penyimpanan harus memiliki: A. Rencana bangunan yang luas, ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau disimpan. B. Terlindung dari air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Dibuat tanpa plafon atau memiliki sistem ventilasi udara. D. Memiliki sistem penerangan dan memadai. E. Dilengkapi dengan sistem penangkalan petir. F. Bagian luar tampak penyimpanan dilengkapi dengan simbol sesuai dengan peraturan yang berlaku. G. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air. Daun bahan yang digunakan untuk wadah dan sarana lainnya dipilih berdasarkan karakteristik buangan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: A. Bahan kontainer harus sesuai dengan karakter dari limbah B3. Semua kontainer harus disimpan di area yang tertutup. C. Lantai dasar bangunan harus kedap air untuk menghindari meresapnya ceceran atau bocoran. D. Drum yang berisi limbah yang bisa bereaksi harus disimpan. E. Semua drum yang disimpan harus dalam keadaan baik, yaitu tertutup dan tidak bocor. F. Sesuai drum harus diberikan label yang memuat informasi jelas tentang pernyataan bahwa limbah adalah B3. Pelabelan: semua limbah harus segera diberi label setelah dimasukkan ke dalam kontainer. Kontainer harus diberi label dan tanda yang jelas dengan mendeskripsikan isi dari limbah B3 tersebut. Unsur-unsur kimia seharusnya ditulis secara lengkap dalam format presentasi. Menurut Parmen LH nomor 15 tahun 2013, pelabelan berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal-usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kualitas limbah B3. Label limbah B3 diletakkan di sebelah atas simbol limbah B3 wadah dan harus terlihat jelas. Terdapat 3 jenis label limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah, yaitu: A. Label limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan B3. B. Label limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan limbah B3. C. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup atau wadah dan atau kemasan. Pengumpulan berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014, pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasilan limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolahan limbah B3, dan atau penimbun limbah B3. Pengangkutan: apabila tidak ditangani di tempat, limbah B3 diangkut ke sarana
penyimpanan, pengolahan, pembuangan akhir, dan sarana pengangkutan yang dipakai mengangkut limbah B3, truk, kereta api, dan kapal. Teknik pengolahan limbah B3 menurut Triba Hinigrum 2016 terdiri dari netralisasi, presipitasi, stabilisasi, adopsi, penukaran ion, dan proses biologis. Analisis limbah laboratorium dilakukan dengan metode sebagai berikut. Menentukan area studi, pengumpulan data, karakteristik limbah. Analisis atau SWOT menurut Rangkuti 2004. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunity dan threats atau O dan T. Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness atau S dan W. Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan yang mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. 4 macam strategi organisasi dengan karakteristik masing-masing, yakni sebagai berikut. Strategi SWOT adalah strategi yang harus dapat menggunakan kekuatan sekaligus memanfaat peluang yang ada. Strategi WO adalah strategi yang harus ditunjukkan untuk mengurangi kelemahan yang dihadapi pada saat yang bersamaan, memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ST adalah strategi yang harus mampu menunjukkan kekuatan guna mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Strategi WT adalah strategi yang berwujud mengatasi hambatan serta minimalkan dampak dari ancaman yang ada. Baik, ini sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.